Maksud lu apa kemari? Gue tanya sama lo. Enggak nih. Kita dari bekal sebelum ajaran TV, Bang. Gua nggak mau tahu. Lo siapa semua di sini? Bang, Bang, kita cuma Lu ngapain kemari? Ngapain ganggu gua? Saya mau nanya dulu. Yang namanya Bang Ibnu yang mana? Gua kenapa? Lu nantangin gua. Ibnu, 30 tahun, mantan penculik. Bapak. Buka ya, jangan buka. Assalamualaikum pemirsa. Nah, sebelah sini terus. Sebelah sini. Jadi pemirsa, sekarang kita lagi berada di satu tempat di mana kita sedang mengintai target. Dan kita lagi mengintai tempat di mana dia ini sering kumpul bersama dengan teman-temannya. Tempatnya masuk banget ke dalam dan kita juga harus hati-hati ya, karena dia ini nggak sendiri. Jadi makanya saya bawa banyak tim juga yang ikutin kita untuk ngebantu kita kalau sampai terjadi ada apa-apa nanti. Ya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba langsung aja ke tujuan kita. Awas, sampai kelihatan dulu. Ini kita lihat dulu. Ini gengnya yang selalu ngambil kejahatan dan mereka selalu merencanakan sesuatu itu di sini. Ya, itu bang. Jangan ikut campur. Nanti kita masuk bareng-bareng aja. Itu ada teman-temannya gimana tapi kita? Hah? Udah apa nih? Siapa semua? Maksud lu apa kemari? Maksud lu apa kemari? Gue tanya sama lo. Kita dari bekal sebelum ajaran TV, Bang. Gua nggak mau tahu. Lo siapa semua di sini? Bang, kita cuma Lu ngapain kemari? Ngapain ganggu gua? Saya mau nanya dulu. Yang namanya Bang Ibnu yang mana? Gua kenapa? Lu nantangin gua. Bukan nantangin Abang, bukan Bang. Saya datang ke sini, saya dikasih tahu sama istri Abang, ya. Dilaporin sama istri Abang bahwa kita minta ngajak Abang Bang Ibnu ke Pondok Hijrah. Gua nggak mau. Gua nggak mau. Lu siapa lu ngatur-ngatur gua? Gua nggak mau. Saya cuma Peduli gua. Saya cuma mau ngajak. Lu mau dari mana semua? Lu sono semua lu. Lu ngapain lu? Lu ngapain lu sini lu semua? Pergi lu sono semua. Pergi lu semua. Cabut. Nggak bisa. Kita nggak bisa kita harus ke tempat yang lain. Udah cabut ya, sebelum mereka datang aja. Ya, bareng-bareng ya, semua ke mobil. Nggak segampang itu kita menyebut target ya. Ini sama juga kita datang ke sarang macan, jadi kita benar-benar nyerahin diri. Kalau tadi kita sampai berhenti di sana juga, habis kita pasti di sana. Aduh, yaudah deh. Sekarang gini aja, kita coba atur strategi baru aja buat itu semuanya ya. Kayak gimana supaya kita bisa jemput target kita. Astagfirullahaladzim. Hei, pergi.
Bentar, gua telepon ini. Jangan dulu. Halo Bi, jemput gua Bi sekarang Bi ya. Turun Bi. Ya semua turun semuanya turun. Ayo anak semuanya bawa sini. Iya. Sini bang, gua kesini. Cabut. Wah, gua tahu, lu sama pergi lu. Ayo, ikutin. Ini cuma bertiga, cuma ikutin. Gak ada lagi motor, ikutin. Ikutin. Belok ke kanan, Pak. Halo, Bi. Ikutin gua, Bi ya. Ini gua lagi ikutin target. Lu ikutin mobil gua cepetan. Kejar. Anak-anak ajak semua. Ya, gua butuh backup. Oke, cepetan nih, kita belok ke kiri nih sekarang nih, ya. Keluar gang, belok kiri. Ayo, Pai. Jangan sampai ketinggalan, Pai. Ayo, Pai. Terus pepet. Dia nggak sadar kita ikutin, Pai. Ayo, cepetan. Ini udah masuk nih dia. Oke. Gue coba telepon anak dulu ya. Tenang, jangan ambil action. Itu teman-teman pada balik. Dia pulang ke rumah ini tuh. Gimana main istrinya? Tarik. Bentar. Ini belum diangkat lagi nih teleponnya. Iya bang. Halo Bi, ini gue udah sampai tempat target nih. Dia ternyata pulang ke rumah, ya. Gue siap-siap turun ya kalau gitu ya. Ini gimana, kita mau turun bareng-bareng atau gimana nih? Ini dia tarik istrinya ke dalam rumah, makanya gue coba mau turun aja deh. Gue mau coba lihat ya. Oke, gue thank you. Lu backup ya. Ini gimana nih? Ini bininya kesian banget, bininya pelapor kita nih. Apa kita mau coba masuk aja rame-rame? Maksud gue, kalau gue sendiri juga gue nggak mungkin ya. Gue butuh backup teman-teman semuanya ikut di belakang gue. Ayo aja semuanya, teman-teman terus semuanya itu betul. Ayo masuk. Ini teman-teman gimana nih? Kita nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa. Nanti kita dibilang rampok gimana? Melanggar peraturan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Apaan sih, Bang? Lu mau ngapain? Ini urusan gua sama keluarga gua. Lu mau ngapain? Lu mau bakar? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bang. Bang, lu ngapain pakai di sini lu? Sadar Bang, pikir pakai otak. Lu kenapa ikut campur terus urusan gua? Bang, kamu kenapa ikut campur, Bang? Bang. Istighfar, Bang. Istri sendiri mau lu bakar, lu Tahu ini istri gua, tapi lu nggak usah ikut campur urusan gua. Lu dari kemarin lu ngikutin gua, tadi pun lu ngikutin gua. Ngapain sih? Bang, istighfar lu, Bang. Masa istri lu dia lu mau bakar, lu pikir baik-baik, Bang. Ya, dia ngomong bukan lu, Bang. Gua yakin, Bang. Ini setan yang mendesak lu, Bang. Bang, lu pikir istighfar, Bang. Ini datang ke sini gak ada niatan jahat sama sekali, Bang. Tolong buka hati lu, Bang. Stop.
aku udah hilang. Gara aku kesel gara-gara dia. Minta tolong sama Bang Fadli itu supaya biar abang hijrah, biar abang jalan yang benar dan Apa yang ini caranya dong? Gak perlu ada gini-ginian. kalau abang caranya begini, nanti saya pindah ke abang. Terima kasih Bu. Bu jangan sampai cerai Bu, jangan Bu, ya Allah astagfirullahaladzim, jangan Bu, istighfar Bu, jangan sampai cerai. Tolong aja suami saya Bang Fadli, tolong biar dia hijrah sama Allah, biar dia tobat Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku minta bantuan buat abang, buat ikut sama Bang Fadli ke rumah hijrah supaya abang hisap dan sadar ini sama anak kita Bang. Iya, aku bakalan ikut Bang Fadli. Makasih udah bikin aku kayak gini. Aku bakalan ikut Bang Fadli, Bang. Iya Maafin Bang. aku, Bang. Ya Iya Allah. Bang, ingat sama anak Bang. Kita sama anak kita masih kecil Bang. Saya juga nggak mau bang ngajak abang karena abang terpaksa. Saya juga mau abang tuh ikut kita juga karena memang ada kemauan dari abang untuk berubah. Sekarang abang ingat anak istri yang sayang sama abang. Sekarang abang ikut saya sama-sama kita belajar ya bang. Iya, Bang. Sama-sama kita belajar sama Ustadz Ahmad kan. Mudah-mudahan abang bisa. Bismillahirrahmanirrahim bang. Bismillah, Bang. Ya Allah, maafin Bang ya. Habis tidak saya, Bang. Pak, Bang ada masalah buat saya bang. Ya, Bu, sekarang siapin barang-barang suaminya. Iya Bang. Hari ini juga. Iya Bang. Saya langsung aja. Iya, Bang. Ya, suami untuk ikut. Ya, minta tolong ya Bang ya. Iya, iya. Ya, tolong ya ambilin barang-barang ini bang. Maafin Bang ya. Berangkat, Bang ya. Berangkat sama Bang Fadli ya. Kamu dan anak kita. Assalamualaikum. Bang Fadli, Insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini tamu kita Bang Fadli. Ini tamu kita nih Ustadz, alhamdulillah. Ini Siapa namanya Bang? Ibnu Pak Ustadz. Namanya Iya. Ini Ibnu datang ke sini dia pengen belajar nih Ustadz, Insya Allah. Pak Ustadz, ini ngomong-ngomong mohon maaf Pak Ustadz. Saya mau izin ke toilet Pak Ustadz. Sebentar Pak Ustadz. Bang Fadli. Tahu aja. Boleh, toiletnya ada di belakang. Iya, Oh, di kecil belakang. ada. Iya. Sebentar Bang Fadli ya. Iya. Saya titip dulu nih ya sebentar. Oh iya, iya oke. Ya suruh temenin. Ikutin aja. Lu ngapain lu ngikutin gua lu? Hah? Sono lu ngapain ngikutin gua? Bang, kabur Bang. Bang, kabur Bang! Kemana lu, Ayo keluar! Dorong. Masuk, mau kemana lu? Sono lu! Lu gimana sih Bang? Mana lu? Gua nggak mau. Gua nggak mau. Gimana sih lu? Gua nggak mau. Saya nggak mau Pak Ustadz. Hati saya masih ngeganjel. Saya takut Pak Ustadz. Ya, lu dengerin sekarang. Ya. Semua orang pasti punya rasa takut. Sekarang lu datang ke tempat apa dulu yang bikin lu takut? Sekarang lu datang buat belajar. Kenapa lu harus takut? Lu mau diapain? Lu belajar apa emangnya di sini? Lu belajar agama. Semua ini ya mesti dibawa. Paling nggak pakaian dulu kita bersihin deh. Ya, kita
Satu kita bersihin semuanya nih ya. Ya, teman-teman ya. Ya, ayo dijaga nih. Ayo. Dan segala yang ada. Jadi Ustadz, mungkin sebelum kita masuk ke tahap pembahasan yang berikutnya, saya pengen juga nih dari Ibnu menceritakan tentang pengalamannya sampai dia masuk ke penjara. Silakan Ibnu, diceritain aja langsung. Jadi gini Pak Ustadz, waktu itu saya gelap mata Pak Ustadz. Jadi pada saat itu saya mantau Pak Ustadz. Setelah saya pantau itu anak diturunin sama orang-orang yang berduit, baru saya culik. Mulai sekarang udah Bang Ibnu tinggal itu semua perbuatan-perbuatan yang seperti itu Bang Ibnu di rumah hijrah, mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah atau tidak ya Allah. Ini satu lagi Ustaz, bukan dengan bisik-bisikan yang sering dia dapat sampai istrinya melupakan. Apa nih Ustaz? Astagfirullahaladzim, ini mungkin bisikan-bisikan syaitan. Nah coba Santri, Ustaz, Ustaz, cari orang nih, cari ini orang Ustaz. Udah, depan, masuk ke depan, ayo. Balikin Ibnu. Hah? Lu mau ngapain aja-aja? Ibnu lagi belajar di sini. Jangan Ibnu. Ibnu harus ikhlasin semuanya. Nggak bisa. Ibnu udah masuk jadi tamu rumah hijrah, ya? Nggak bisa Ibnu. Nggak bisa Ibnu. Nggak bisa. Lu kalau mau belajar harus ikhlas, jangan begini-begini lagi dong. Lu belajar yang benar. Lu belajar yang benar. Lu dapat dari mana, Bang? Udah, lu tenang aja. Nanti gue insya Allah yang ngatur semuanya. Ya, lu jangan ikutin teman lu begini. Nih. Udah, Ibnu masih mau di sini, masih mau belajar. Ngapain lu pakai ginian? Makro banget tuh. Biarin. Terserah lu mau ngomong apa terserah. Biarin udah. Udah, tutup deh, keluar lu. Gua laporin polisi. Keluar. Udah, tutup. Udah, biar keluar. Lapor, tutup. Oh, dia balik lagi. Keluar langsung di kantor polisi. Oke, balik. Ayo, jaga sini sebagian. Ayo, balik. Udah, Bang Ibnu sekarang. Ini yang dibilang nih, boleh dibilang nih dari gangguan ini tinggal jannatuan nas nih. Cuma jadi setannya dari manusia juga banyak teman-teman yang gangguin dia nih Ustaz. Iya, karena mau nggak mau orang berubah itu ujiannya banyak Bang Fadli. Udah, sekarang langsung ada proses aja ya. Iya. Coba santri diambilin air minum, coba. Ya, minta. Terima kasih ya. Bang Ibnu ikutin apa yang saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi Bang.
tahu ya Pak Ustadz. Iya, Bang Ibnu merasakan ada sesuatu yang Bang Ibnu rasain? Iya Pak Ustadz, ada rasa dari hati saya. Yang berat-berat itu hilang. Pak Ustadz. Ya Bang Ibnu, ini kita udah ikhtiar namanya ya, Ustadz ya. Ikhtiar bagaimana caranya supaya Bang Ibnu ini nggak dapat lagi yang namanya bisikan-bisikan dari yang nggak gitu ya. Yaudah, kalau begitu sekarang Ibnu istirahat dulu ya. Fadli boleh diantar istirahat ya. Makasih Pak Iya, Ustadz. sama-sama Bang Ibnu. Makasih Pak Ustadz ya. Ya. Ya, Bang, ya nanti kita lanjut lagi besok buat proses yang berikutnya. Iya, Bang. Ya, kita istirahat. Bagimu untuk kembali. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah rapi lagi nih, udah siap lagi Alhamdulillah. nih buat proses yang berikutnya, Ustaz. Ya, mantepin niat yang udah benar dalam hati kita buat berubah jadi orang baik. Insya Allah Allah bakal mudahin kita buat melakukan kebaikan. Ya. Tapi ini apa-apa Pak Ustadz. Ada api-api kayak gini Pak Ustadz. Memang harus seperti ini tepatnya Pak Ustadz. Iya, ini kan proses yang ada di rumah hijrah, ya. Jadi Ibnu ikutin aja apa yang sudah menjadi tahap proses yang ada di rumah hijrah ini. Insya Allah ini sebagai gambaran, pelajaran buat Ibnu kalau Ibnu nggak tobat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kemaksiatan perbuatan dosa yang pernah Ibnu lakuin, maka Ibnu bakal merasakan bagaimana panasnya api. Harus kayak gini Pak Ustadz. Ya, ini cuma perumpamaan doang. Api dunia nggak ada seberapa-berapanya api di neraka. Ya, api neraka 4.000 tahun Allah panasin, 1.000 tahun Allah nyalain tungkunya. 1.000 tahun kedua Allah Subhanahu Wa Taala nyalakan itu apinya, dipanasin sampai apinya berubah menjadi merah. 1.000 tahun ketiga sampai apinya berubah menjadi putih. 1.000 tahun keempat sampai apinya berubah menjadi hitam kelam. Gitu Bang ya. Pokoknya sekarang ya buat Bang Ibnu nih yang fokus ya. Ini kemarin nih kita bicara masalah tentang gangguan dari jin dan manusia ini kita beres-beresin nih, ya kan? Sekarang Bang Ibnu fokus mau jadi orang yang baik, mau berubah dari dasar hati. Jangan lagi dengar bisik-bisikan dari temen, bisikan siapalah, pokoknya intinya nggak ada lagi bisik-bisikan, ya. Oke. Mukanya bersih nih Ustadz nih. Ya, alhamdulillah udah kita rugi ya. Yaudah. Oke, kalau gitu gimana Ustadz? Kita tunggu di luar aja Iya, boleh. Bang Ibnu di sini, tengah-tengah ya. Boleh menghadap ke sana Bang Ibnu ya. Ajakin istighfar Bang Ibnu, coba. Bang Ibnu. Ya, banyakin istighfar ya. Mohon ampun nama Allah ya. Ini perumpamaan api dunia Bang Ibnu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, panas Pak Ustadz. Ini emang harus kayak gini Pak Ustadz. Ya Allah, Pak Ustadz, tolong, ini panas Pak Ustadz, tolong. Panas Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, panas. Hati-hati kebakar itu. Hati-hati kebakar. Saya tobat, ya Allah, Pak Ustadz. Tolong saya, Pak Ustadz, Bang. Tolong, Bang. Pak Ustadz. Tahan. Ya Allah, panas, ya Allah. Tolong matiin, Pak Ustadz. Ini perumpamaan api dunia Ibnu. Ya Allah, Pak Ustadz. Tolongin saya, Bang. Tolong matiin, Bang. Tolong, Bang. Saya nggak bisa bantuin Tolong, apa-apa, Bang. Ini panas banget, Bang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Bang. Balik badan lu, balik badan lu. Saya, Bang. Ini api yang panas, Bang. Bang, tolong ini, ya Allah. Panas banget, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Ingat sama dosa Ibnu, ingat sama dosa. Mama, tolong. Bagaimana kau merasa bangga Kapok, Pak Ustadz. dunia Saya tobat, Pak Ustadz. sementara? Bagaimana kau bila Panas, Pak Ustadz. Tolongin saya, Pak Ustadz. Bang, tolongin
Tolongin saya bang, saya tobat bang. Saya tobat bang, ya Allah panas banget bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tolongin saya Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibnu, Tolongin Pak Ustaz. Ibnu dengerin saya. Gimana rasanya panas kan? Panas kan? Ini baru api dunia tadi seperti apa yang dibilang Ustadz. Ini belum seberapanya dibandingin api akhirat nanti, api neraka nanti. Bagaimana Nu panasnya api dunia? Panas Pak Ustaz. Sampai keringetan lepek ini beginian tuh. Bagaimana nanti api neraka Nu? Iya Pak Ustaz. Banyak manusia di zaman sekarang yang mereka tahu bagaimana dahsyatnya api neraka, tapi mereka lupa, mereka nggak sadar. Ya Allah. Mereka masih terus melakukan kemaksiatan dosa yang mereka lakuin. Ketika mereka diberikan pelajaran api dunia, baru mereka merasakan panasnya api dunia. Ya Nu, nih direnungin baik-baik. Ini api tadi yang dihadapin sama Ibnu ini nggak seberapa aja Nu sama apinya neraka. Jadi coba renungin lagi. Seandainya Ibnu mau berbuat kejahatan, pikirin lagi baik-baik. Apa Ibnu siap dibakar dengan api neraka nanti? Bang Fadli, Iya Pak Ustaz. Ibnu boleh langsung dibawa istirahat aja. Nanti buat proses muzakarah ya. Biar istirahat dulu. Santri. Diangkat. Ayo, jangan dulu. Diangkat, dibopong aja. Ya Allah Bapak. Mau diapain Pak Ustadz? Bang Fadil suami saya mau diapain Pak? Bangun Pak. Mau diapain Pak Ustadz? Mau diapain suami saya? Bang Fadli mau diapain? Ibu tenang dulu. Ya Allah, ibu ya. Diapain Pak? Ini kita ngelakuin proses terakhir, namanya proses muzakarah, ya Bu ya. Mau diapain Bu, Sabar mah, Bapak pengen ngelakuin biar Bapak pengen pikirannya. ini kita lagi proses muzakarah, mengingat kematian. Kita lagi sama-sama belajar. Suami ibu lagi belajar. Bagaimana sih, ya, yang namanya kematian itu, dan setiap orang itu pasti akan mati. Saya pasrahin Pak, saya ikhlasin suami saya Pak. Pak Ustaz, tunggu Pak Ustaz, jangan dibungkus dulu Pak Ustaz. Kenapa ya? Pak Ustaz, jangan dibungkus dulu Pak Ustaz. Pak Ustaz, jangan dibungkus dulu. Saya mau minta maaf. Saya dulu pernah menghabisi nyawa orang Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya kasih kesempatan Pak Ustaz. Minta maaf sama istrinya Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau Kenapa nggak cerita? Duh. Iya Pak Ustaz. Ya sekarang gini, mumpung ada kesempatan, ya, kita nggak pernah tahu secara masalah waktu, umur kita nggak pernah tahu, Allah yang punya kuasa semuanya. Mumpung masih ada kesempatan dan Ibnu juga mau bertobat, mau minta maaf sekarang, ngomong sama keluarga kita. Pak Ustaz, makanya sebelum kayak gini. Ibnu bilang, sampaikan, minta maaf. Saya minta maaf sama yang pernah saya habisi nyawanya. Saya minta maaf sama istrinya. Saya mohon maaf, benar-benar saya mohon maaf. Bagaimana kau merasa bangga akan Maaf dulu Pak Ustaz atas perbuatan saya yang dulu Pak Ustaz telah menghabisi nyawa orang
Mudah-mudahan orang yang disakiti sama Bang Ibnu bisa memaafkannya, Bang Fadli. Amin ya Allah, amin. Pasti ini gak gampang. Ya, ini pasti gak gampang buat memaafin orang yang udah menghabisi nyawa orang yang dicintai. Seandainya itu terjadi di Ibnu, pasti istri Ibnu juga belum tentu bisa ikhlas. Jadi benar-benar Ibnu ini harus tobat dan nasuha, harus benar-benar minta maaf yang tulus. Mudah-mudahan keluarga yang pernah Ibnu habisin, yang lagi nonton nih, bisa memaafkan Ibnu. Kalau gitu sekarang, ayo Bang ikut tenang Bang. Ayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Semua kejahatan yang lo lakuin di sini waktunya istighfar dan bertobat. Bang, suruh bunuh diri. Ayo, ditarik diri. Ya boleh dibawa seandainya. Bang Ibnu perbanyak istighfar Bang Ibnu. Selalu sebut nama Allah. Ayo santri diangkat. Jangan miring, jangan miring. Jangan miring, yang lurus, yang lurus. La ilaha illallah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 Allahu Akbar, ya Allah. La ilaha illallah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tanjakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, ya Allah. Subhanallah. Pelan, 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 pelan. Pelan, 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 pelan. Dibuka ya, jangan dibuka. Ya Allah, Ustaz. Saya dinarik, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Saya berasa dinarik, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Saya berasa dinarik, Ustaz. Turun, batu, angkat. Lu kenapa Ibnu? Berasa dinarik, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Fadli dia berasa ada yang narik Bang Fadli. Berasa dinarik, Bang. Bagaimanakah bila saatnya Ya Allah, ya Rabbi. Ini belum juga turun, Bang. Belum waktunya turun. Saya berasa narik, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. pulang ke masa Iya, tetap kita lanjutin ini proses harus berjalan ya. Dari sekarang udah. Udah, ayo. Diikutin lagi semuanya. Istighfar. Istighfar Bang. Istighfar Bang Ibnu, istighfar. Ayo dibantu diikat ya. Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi bantu angkat itu. Bang Ibnu ini sedang berada di dalam liang kubur Bang Ibnu. Iya, Pak Ustadz. Ini tujuannya biar kita ingat dengan kematian Bang Ibnu. Iya, Pak Ustadz. Gak ada yang nemenin kita di dalam kubur selain amal soleh. Nanti ketika saya tutup, Bang Ibnu harus banyak renungin kesalahan, istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang pernah Bang Ibnu lakuin. Mohon ampun sama Allah. Mumpung masih dikasih panjang umur sama Allah, masih dikasih nafas untuk bertobat, maka bertobat sebelum ajal sampai ke kerongkongan Bang Ibnu. Iya, Pak Ustadz.
lalu ulangin lagi, ya. Lu baru di pinggir aja udah ketarik ke sini. Sekarang coba lu pikirin baik-baik di dalam sini nanti. Lu banyakin zikir, banyakin istighfar. Minta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dalam sini. Istighfar Bang Ibnu, istighfar. Ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo santri semua tinggalin, ayo tim, tolong dimatiin lampunya. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Perhatiin ibu ini suami ibu nih, ada dalam liang kubur. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Tangan saya Pak Ustadz, kayak diinjang-injang Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Seandainya dia belum siapkan bekal pada saat ajalnya tiba, coba bayangin kayak gimana nanti disiksa kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita masuk ke dalam akhirat, ada yang namanya dunia alam kubur, Ustaz ya. Tolong jangan injang-injang tangan saya, tolong. Di mana situ nanti akan ada macam-macam yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Ampun, ampun. Ini kenapa? Astagfirullahaladzim, ini kenapa ini? Ini baru banget ini baru, Astagfirullahaladzim. Lampu, tim tolong nyalain lampu. Diangkat, turun semuanya cepat. Cepat turun semua, cepat turun. Saya merasa ringan. Saya merasa ringan. Bangunin saya, dikit-dikit orang yang kompati. Injang-injang tangan saya, Bang Mati, Pak Ustaz. Saya ketakutan sampai ke sini sana, Pak Ustaz. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Dia di sana ini. Astagfirullahaladzim. Aku mati. Astagfirullahaladzim. Ibnu dengerin saya. Ibnu masuk ke dalam ini belum lama, ya. Ibnu belum ada waktu 5 menit masuk ke dalam. Apalagi nanti seumur hidup nih, sepanjang waktu. Ya, setelah wafat kita nggak bisa masuk lagi ke dalam dunia. Nggak bisa lagi kita hidup lagi kayak sekarang. Jadiin pelajaran buat Ibnu. Sebelum Ibnu benar-benar masuk ke dalam kubur, bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Ya Pak Ustaz. Pernah dilakukan selama ini, ya, menyakiti orang lain, menyakiti istri, jangan pernah dilakuin lagi, Istri lu udah kita ajak ke sini. Dan dari dia ngeliat semua apa yang terjadi di dalam yang kubur tadi. Bila Aku janji gak bakal ulang lagi perbuatan kecil itu, Mama.
saatnya waktu terhenti takkan Berdoa selalu sama Allah, minta umur panjang. Istighfar terus. kembali mengulang ke masa Ayo, bangun. Ayo, ayo bangun. Ini pelajaran buat semua ya. Berbicara masalah tentang Allah kasih umur kita ini bukan berarti harus kita sia-siain dengan segala kemaksiatan yang bisa kita lakukan di dunia. Tapi kita juga harus menyiapkan bekal kita nanti. Sekali lagi saya ingetin, Ibnu punya istri yang sayang sama Ibnu, bukan untuk disakitin, tapi dicintai. Jangan pernah memukul istri, jangan pernah menyakiti istri, baik itu dengan verbal ataupun dengan lisan. Ini kalau kita lihat menjadi pelajaran buat semua yang menyaksikan. Jangan sampai kita pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan membisiki kita untuk melakukan segala macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan tidak segan-segan membisikkan manusia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah, yang menjerumuskan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan kita selalu mengingatkan kepada semuanya. Jika Anda takut azab memenggal, yuk sama-sama kita siapkan bekal kita sebelum ajal. Saya Fadli.